Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima materi pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Kita baca Rabbi Sholli bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Oke, kemarin kan Bapak sudah jelasin mengenai definisi bilangan, kemudian macam-macam bilangan dan kemarin kan mengenai bilangan bulat ya, yang pertemuan pertama. Sekarang kita masuk ke operasi untuk bilangan bulat. Baik, kan udah kenal kan tentang bilangan itu ada bilangan bulat dari 0, kemudian ke kanan itu ada bilangan bulat positif, kemudian ada bilangan bulat negatif. Sudah dikenalkan kan kemarin sama Bapak. Baik, ada yang tahu nggak operasi untuk bilangan bulat ada berapa? Ada yang tahu? Operasi hitung bilangan bulat ada berapa? Coba dibuka LKS-nya ya. Halaman 5. Coba ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak sifat-sifat operasi bilangan bulat itu ada berapa? Dengar nggak? Jelas omongan apa? Bicara Bapak? Jelas? Angkat tangan yang jelas. Angkat tangan. Jelas nggak? Oh jelas. Oke. Baik. Ada yang tahu sifat-sifat operasi untuk bilangan bulat ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, jadi yang pertama sifat operasi itu bilangan bulat itu yang ada 4. Yang pertama perkalian, yang kedua pembagian, yang ketiga penjumlahan, yang keempat pengurangan. Baik. Baik, yang pertama yaitu sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Di penjumlahan ini itu ada aturan penjumlahan. Ya, Bapak untuk sembarang bilangan A, Bapak ambil A dan B itu adalah bilangan bulat. Jadi aturannya seperti ini.
Oke, ini untuk aturan penjumlahan bilangan bulat. Untuk sembarang bilangan A dan B adalah bilangan bulat. Jadi, Bapak kenalkan dulu. Udah kenal belum yang terkait tentang tanda dulu ya? Bapak kasih tahu tentang tanda. Oke, ini untuk tanda saya kenalkan dulu sebelum masuk ke materi ini. Itu kalau tambah kali tambah, sini berapa? Udah belajar belum yang tentang ini? Tentang tanda. Yang tahu? Oke, Bapak jelaskan dulu. Untuk tanda positif kali positif, itu hasilnya positif. Kemudian negatif kali positif sama dengan negatif. Kemudian positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk negatif kali negatif itu hasilnya positif. Nah, ingat-ingat untuk masalah tanda ini. Tanda ini akan masuk ke materi penjumlahan nanti di sifat-sifat operasi yang akan berlaku. Oke, kita langsung masuk ke aturannya. Yang pertama, kan Bapak untuk ambil sembarang bilangan bulat A dan B itu adalah bilangan bulat. Yang berlaku min A ditambah min B sama dengan kurangi buka kurung A tambah B tutup kurung, kemudian B min A ditambah B sama dengan negatif buka kurung A ditambah B tutup kurung. Kemudian yang C min A ditambah B sama dengan B kurangi A. Ini ada syaratnya, yang B syaratnya jika A itu lebih besar daripada B. Oke, ini yang untuk aturan yang B, poin B itu syaratnya jika A itu lebih besar daripada B. Sedangkan yang C itu syaratnya B-nya itu lebih besar daripada A. Oke. Contohnya seperti ini, saya kasih contoh satu aja ya. Saya ngambil yang poin yang C. Contohnya berarti B-nya yang lebih besar daripada A. Oke, berarti min 6 ditambah 12. Nah, berarti dibalik 12 dikurangi 6. Jadi hasilnya 6. Itu ya. Jadi ingat-ingat bahasanya kalau dari aturan itu seperti ini. Ya. Kemudian lanjut ke sifat-sifat penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan itu ada 4. Yang pertama itu sifat tertutup. Ya, tertutup. Oke, sifat yang pertama dari sifat penjumlahan itu yaitu sifatnya tertutup. Nah, maksudnya ditutup apa? Hasil dari dua bilangan tersebut itu hasilnya tetap bilangan bulat. Jadi
A, B, C adalah anggota bilangan bulat. Ya. Kemudian oke. Saya kasih contoh ya. Contohnya 2 ditambah 5, 2 hasilnya 7. 7 itu masuk bilangan bulat enggak? Masuk. Jadi kan bilangan bulat positif. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sifat komutatif. Komutatif itu apa? Pertukaran. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, contohnya seperti ini. Jadi semisal kayak soal tadi ya, contoh soal tadi 2 ditambah 5 itu bisa juga 5 tambah 2. Itu yang dimaksud adalah komutatif, yaitu pertukaran. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada asosiatif. Apa itu asosiatif? Asosiatif yaitu pengelompokan. Jadi buka kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah baru kurungnya dipindah ke B tambah C. Itu artinya pengelompokan. Contohnya 2 ditambah 5 tambah 3. Dan ini kurungnya di depan. Jadi anggap A itu 2, B adalah 5, C adalah 3. Jadi 2 tambah kurung 5 ditambah 3. Jadi itu pengelompokan. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah unsur identitas. Maksudnya unsur identitas itu apa? A ditambah 0 sama dengan 0 tambah A, maksudnya adalah identitasnya bilangan tersebut. Jadi di sifat operasi ini identitasnya adalah 0. Ya. Kemudian masih ingat nggak yang inverse itu? Apa sih inverse? Inverse itu adalah lawan dari suatu bilangan tersebut. Jadi semisal min A ditambah A ditambah min A. Ya, jadi kita bahas tentang inverse atau lawan dari suatu bilangan tersebut. Jadi ini kan A-nya adalah bilangan positif dan min A-nya adalah bilangan bulat negatif. Jadi 3 ditambah min 2. Min berarti lawannya 3 adalah min 3. Jadi hasilnya 0. Tuh, yang dimaksud dalam unsur identitas. Oke. Oke, selanjutnya adalah sifat operasi hitung di pengurangan. Oke, di sifat pengurangan ini aturannya ini Bapak ambil untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku aturan seperti ini. A dikurang B sama dengan A ditambah kurung min B.
Kemudian yang B itu A kurangi buka kurung min B sama dengan A tambah B. Contohnya, saya ambil contoh yang B. Di kan 6 kurangi min 8 sama dengan 6 tambah 8 hasilnya 14. Oke, jadi itu. Kemudian ini ada sifat operasinya itu untuk pengurangan A dan B itu bilang bulat, maka A B itu bilang bulat. Jadi sifatnya tertutup. Tertutup artinya apa? Seperti kayak penjumlahan tadi, A kurang B sama dengan C. Ya. Jadi A, B, dan C itu anggota bilangan bulat. Gitu. Kemudian ya untuk sifat operasi dari bulan tadi dari penjumlahan sama pengurangan ada yang ditanyakan sebelum Bapak lanjut ke perkalian sama pembagian. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Lanjut apa istirahat dulu? Oke. Istirahat. Kalau nggak ada yang tanya, Bapak lanjut. Yang ketiga yaitu ada yang bertanya dari sifat operasi bilangan? Ada yang tanya? Kalau yang tanya monggo sebelum Bapak lanjut ke sifat berikutnya. Oke, kalau ini artis nih kok pengen banyak. Oke, lanjut ya. Lanjut ke sifat selanjutnya itu adalah sifat perkalian. Oke. Ya, di sifat perkalian ini di sifat operasi hitung bilangan bulat itu dalam konteks perkalian itu ada aturannya juga. Oke, di sifat operasi perkalian itu hal yang harus diperhatikan dari perkalian bilangan bulat adalah tanda dan hasilnya. Jadi, Bapak misalkan A dan B itu adalah bilangan bulat, berlaku aturan seperti ini. A dikali B sama dengan A kali B, kemudian yang B min buka kurung min A dikali B sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung. Kemudian yang C A dikali buka kurung min B tutup kurung sama dengan min buka kurung A kali B tutup kurung. Kemudian yang D buka kurung min A dikali buka kurung min B tutup kurung sama dengan A kali B. Contohnya, misal Bapak ambil yang poin D. Nah, ini kan, jadi negatif kali negatif masuk ke sini ya, masuk ke lihat di metode tanda. Ya, jadi negatif kali negatif kan positif. Jadi
2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi gitu. Oke. Ada yang nggak paham mengenai aturan? Oke, berarti udah paham semua ya. Kita lanjut ke sifat-sifat perkalian bilang bulat. Nah, di sifat-sifat ini yang pertama sifat yang pertama dalam operasi perkalian yaitu sifatnya tertutup. Ya, tertutup yaitu oke. Jadi di sifat operasi perkalian itu yang pertama adalah sifatnya tertutup. Nah, dari dua hasil operasi untuk bilangan bulat ini hasilnya tetap bilangan bulat. Jadi A kali B sama dengan C. Dalam syaratnya A, B, C adalah anggota bilangan bulat. Oke, lanjut yang sifat yang kedua yaitu komutatif. Ya, sama kayak tadi, komutatif itu adalah pertukaran. A kali B sama dengan B kali A. Oke, kemudian yang C, sifat yang ketiga, yaitu asosiatif. Asosiatif itu yaitu pengelompokan, sama kayak tadi di penjumlahan. Selanjutnya itu di yang keempat adalah elemen identitas. Di elemen identitas ini yaitu A kali 1 sama dengan A. Ya, untuk elemen identitasnya ini adalah 1. Oke, di hasil perkalian sembarang apabila dikalikan dengan sembarang bilangan hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu semisal min 1 dikali 1 hasilnya adalah min 1. Jadi identitas sendiri, identitas dari suatu bilangan tersebut. Oke, lanjut yang oke. Yang itu adalah distributif. Nah, di distributif ini ada dua, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan sama pengurangan. Kalau yang penjumlahan yaitu A kali B tambah C, hasilnya A kali B tambah A kali C. Itu untuk distributif terhadap penjumlahan. Yang kedua itu adalah terhadap pengurangan. Di A dikali B kurangi C. Jadi A kurang A kali B kurangi A dikali C. Nah, jadi dari dua hasil ini nanti yang pertama yang terhadap penjumlahan itu hasilnya dijumlah, kemudian yang kedua itu terhadap pengurangan, nanti dari kedua kombinasi ini itu dikurangi. Jadi itu. Oke, lanjut ke pembagian. Di sifat operasi pembagian ini ada aturannya, yaitu A
Pak, jangan cepet-cepet Pak jelasannya. A dibagi B. Kemudian buka kurung A dibagi B sama dengan Pak. di aturan pembagian ini itu misalkan A dan B itu bilangan bulat. Jadi aturannya berlaku seperti ini. Yang A dibagi B sama dengan A bagi B, kemudian B buka kurung min A tutup kurung dibagi B sama dengan negatif buka kurung A dibagi B tutup kurung yang C A dibagi buka kurung min B tutup kurung sama dengan min buka kurung A dibagi B tutup kurung D yang D buka kurung min A tutup kurung dibagi tutup buka kurung min B tutup kurung sama dengan A dibagi B. Oke. Jadi di bilangan 0 ini jika dibagi dengan sembarang bilangan itu hasilnya 0. Semisal 0 dibagi 2 itu hasilnya tetap 0. Tapi kalau sembarang bilangan bulat dibagi dengan 0 itu hasilnya undivided atau tidak terdefinisi. Oke, jadi selanjutnya Ya. oke. Mau tidur lagi. Jangan Perlu diperhatikan yaitu ada dua, yaitu tanda kurung sama tanda wah, di mobil begini. kurung ini ya. Dia aja apa? Oke, yang perlu diperhatikan buat anak-anak untuk mengerjakan hasil operasi hitung campuran yaitu yang pertama adalah tanda kurung, yang kedua adalah tanda operasi hitung. Nah, tanda kurung ini apabila ada operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pekerjaan mengoperasikan bilangan yang ada dalam tanda kurung dulu yang dikerjakan. Oke, semisal jadi yang dikerjakan yang ada tanda kurungnya dulu. Jadi semisal ini, dia yang dikerjakan yang dari kiri ya, yang ada tanda kurungnya. Oke, berarti min 4 dikali 5 berapa? Min 20. Kemudian min 6 dibagi min 2 berapa? Ini kan min kali min berarti positif hasilnya. Berarti Positif 3. Jadi hasilnya min 17. Gitu ya. Kemudian kalau semisal ada tanda operasi, yang kedua kan ada tanda operasi hitung. Jadi kalau semisal apabila ada operasinya itu ada dua, penjumlahan dan pengurangan. Jadi itu sama-sama kuat. Kemudian artinya operasi yang terletak di sebelah kiri itu dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kalau ada lagi operasi hitungnya ada perkalian sama pembagian, itu kan sama-sama kuat. Artinya operasi yang dikerjakan dulu itu yang sebelah kiri. Ya. Kemudian kalau dihitung dari sifat-sifatnya itu dari perkalian dulu, pembagian, kemudian penjumlahan, baru pengurangan. Ya.
Oh, cepat. Oke, misal 10 dibagi 5 dikali 2 ditambah 3 dibagi 1. Nah, yang mana yang harus dibedakan terlebih dahulu? Ya, yang sebelah kiri. Pembagian. Ya, pembagian 10 bagi 5 2. Kemudian sebelah kirinya lagi adalah Kalian. berarti 2 kali 2 4. 4. Kemudian selanjutnya adalah penjumlahan. Jadi 4 tambah 3 7. 7 di 6. Jadi gitu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai operasi bilangan bulat mulai dari penjumlahan sampai pembagian. Oke. Mungkin nanti saya kasih pelatihan sebagai belajar itu untuk apa? Belajar di rumah. Jadi mungkin itu saja dari Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah dapat pembelajaran di rumah dari LKS dan dari tugas dari Pak Mufti ya. Tolong yang belum mengumpulkan nanti segera